Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semuanya. Berikut kami kelompok satu pada mata kuliah e-service kelas manajemen informasi A semester 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kinerja aplikasi e-government. Adapun aplikasi yang kami ambil yakni yang pertama adalah Peduli Lindungi, yang kedua adalah ZKN Mobile, dan yang ketiga merupakan Sambara. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama Azhar Ramadan atau saya sendiri, yang kedua adalah Muhammad Naufal Fristiananda, yang ketiga Zikri Maulidio, dan yang keempat adalah Hafizati Filza. Untuk yang pertama yaitu ada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah membuat sebuah aplikasi Peduli Lindungi, yaitu yang dikembangkan oleh Kominfo bersama dengan Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Lalu ada beberapa fitur, yaitu yang pertama pindai kode QR yang bisa kita sering temukan di beberapa tempat publik. Lalu ada pendaftaran vaksin, lalu bisa digunakan untuk mencetak sertifikat vaksin, lalu juga disajikan informasi statistik kasus COVID-19. Lalu tujuannya yaitu yang pertama memberikan informasi zonasi dan kontak tracing. Dan yang kedua, memberikan informasi kasus COVID di Indonesia dengan memberikan data statistik kasus COVID. Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran vaksin dan informasi vaksinasi. Dan yang terakhir, sebagai bukti telah menggunakan atau mengunjungi fasilitas publik. Lalu berikut ini ada beberapa cara penggunaan. Yang pertama, kita bisa unduh aplikasi terlebih dahulu melalui smartphone. Lalu yang kedua, setelah masuk ke dalam aplikasi, kita klik warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga, untuk membuat akun, kita langsung saja klik daftar atau register. Dan yang keempat, kita diharuskan memasukkan nama lengkap, nomor HP ataupun email. Setelah itu, kita akan dikirimi kode OTP yang dikirim melalui SMS dan email, dan kita masukkan ke dalam aplikasi. Setelah tahap-tahap tadi telah dilakukan, maka aplikasi siap digunakan. Lalu ada beberapa kendala dari aplikasi ini, yaitu yang pertama, daya baterai perangkat atau smartphone terkuras lebih cepat. Lokasi harus selalu aktif, terdapat beberapa izin yang harus dilakukan. Aplikasi ini juga membutuhkan NIK sehingga tidak dapat mengakomodasi warga negara asing. Lalu selanjutnya adalah JKN Mobile. Jadi untuk JKN Mobile ini adalah aplikasi yang dibuat dan terus dikembangkan oleh BPJS Kesehatan dan diperuntukkan kepada pengguna BPJS sebagai salah satu inovasi layanan yang lebih terfokus kepada kemudahan pengguna dalam urusan di bidang layanan kesehatan, dan itu lebih terfokus kepada pelaksanaan e-government yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini semakin canggih. Dan tujuannya itu sendiri yaitu pertama untuk mempermudah proses pelayanan kesehatan bagi pengguna dan aktivitas yang biasa dilakukan oleh pengguna itu sendiri di fasilitas kesehatan lainnya, seperti pendaftaran layanan, mengecek di rentadihan, terus mengubah tempat fasilitas kesehatan. Dan salah satu keistimewaannya adalah di mana pengubahan fasilitas kesehatan ini dapat dilakukan tanpa batas melalui layanan elektronik yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Next. Lalu untuk fiturnya ini sendiri, yang pertama yaitu mengetahui informasi administrasi seperti status atau golongan kelas dari penggunanya atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, terus bisa melakukan pengubahan data peserta BPJS itu sendiri. Nah, sehingga memudahkan pengguna untuk menentukan keputusan yang tepat dalam menangani urusan kesehatan dan pengobatan tanpa harus khawatir
terkendala jarak, dan ketertinggalan informasi yang penting lainnya. Lalu yang kedua yaitu adalah pembayaran auto debit. Nah, pembayaran auto debit ini dibuat agar pengguna tidak perlu lagi merasa khawatir jika terlupa untuk membayar tagihan BPJS dan takut untuk terkena denda dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya auto debit ini dapat dilakukan dengan menghubungkan akun pengguna dengan kartu debit atau ATM yang dimiliki oleh pengguna itu sendiri. Dan pembayarannya itu dilakukan secara otomatis. Lalu yang ketiga adalah bisa melakukan daftar pelayanan secara digital. Nah, pengguna dapat melakukan daftaran pelayanan ini ke dokter praktik terdekat atau puskesmas atau rumah sakit terdekat tanpa harus melakukan proses administratif yang cukup memakan waktu yang lebih lama dengan menunggu di tempat waktu itu juga terlalu lama. Next. Lalu bagaimana sih cara menggunakan aplikasi mobile JKN ini? Nah, secara garis besar agar seseorang itu bisa menggunakan aplikasi ini, jadi yang pertama pengguna sebelumnya harus mendaftar dahulu sesuai dengan situasi kondisi dari pengguna itu sendiri. Jadi memang ada dua mode di mana untuk pengguna yang belum terdaftar di Kartu Indonesia Sehat dan pengguna yang sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat dan ingin mendaftar pelayanan mobile. Nah, lalu nanti akan diarahkan untuk mengisi data diri, lalu setelah itu mereka akan mendapat Kartu Indonesia Sehat secara digital, dan lalu yang terakhir yaitu pengguna dapat menikmati fitur-fitur yang telah disediakan. Next. Namun ada beberapa kendala. Nah, sejak JKN Mobile ini mengalami update dalam aplikasi, didengar banyak pengguna yang mengeluh layanan seringkali terjadi namanya error, dan mungkin beberapa kali itu nggak bisa dibuka aplikasinya. Dan ada juga kasus di mana ternyata tujuan JKN Mobile ini dibuat itu tidak seluruhnya terlaksana dengan sempurna di beberapa daerah, karena masih adanya kasus-kasus di mana proses pelayanan kesehatan masih sulit dijalankan. Nah, sehingga masih adanya cacat pelayanan di beberapa tempat. Oke, baik. Selanjutnya ada Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat. Next. Apa sih itu Sambara? Jadi Sambara merupakan inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang berupa aplikasi smartphone berbasis Android. Jadi kita bisa membayar pajak hanya cukup melalui smartphone saja. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari Sambara itu sendiri yaitu dapat melakukan pembayaran pajak dengan secara online, dan kita juga dapat mengetahui status kepemilikan dari kendaraan dengan hanya mencantumkan nomor plat nomor saja. Next. Oke. Ada 3 fitur yang ditawarkan dari aplikasi Sambara ini. Yang pertama, sesuai dengan pengertiannya tadi, fitur paling utama itu untuk pembayaran pajak. Bisa melalui e-commerce atau supermarket, dan juga ATM. Ada fitur yang kedua itu dapat mengetahui jadwal samsat keliling. Fitur ini adalah untuk mempermudah masyarakat agar bisa sesuai dengan jadwalnya dalam membayar pajak. Yang ketiga, ada fitur untuk mengetahui lokasi pelayanan samsat terdekat bagi masyarakat. Next. Oke, selanjutnya ada cara penggunaan dari aplikasi Sambara tersendiri. Untuk cara yang pertama itu sudah pasti kita harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu di Play Store. Selanjutnya, pada menu Sambara pilih info PKB, lalu isi nomor polisi kendaraan. Selanjutnya kita langsung klik cari dan akan tertera besaran pajak yang harus dibayar. Selanjutnya klik lanjut daftar online, isikan nomor KTP kepemilikan kendaraan dan 5 digit terakhir nomor rangka kendaraan, lalu klik pos.
klik proses. Yang selanjutnya yaitu SMS akan masuk atau bisa juga melalui SMS. Kirim ke 0811 211 9211 dengan format iSamsat, nomor angka, NIK, atau KTP, lalu klik kirim. Step 3, yaitu bisa melalui website Bapenda. Kunjungi halaman info PKB pada halaman info PKB, kemudian isi nomor polisi kendaraan, lalu klik cari, dan akan tertera besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pengguna kendaraan tersebut. Lalu klik daftar online. Tahapan selanjutnya, setelah mendapatkan kode bayar, itu kita bisa langsung mengunjungi ATM atau gerai Alfamart, Indomaret, atau juga bisa melalui toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain untuk melakukan pembayaran agar lebih mudah. Next. Oke, untuk kendalanya sendiri itu terdapat 3 kendala. Seringkali aplikasi yang digunakan mengalami error. Yang kedua, seringkali aplikasi lama untuk merespon. Bisa dibilang terkadang slow respon. Yang terakhir kendala dalam bertransaksi. Mungkin ini terjadi bug-bug dalam pemilihan transaksi. Kendala-kendala ini murni dari sistemnya, jadi bukan dari penggunanya sendiri. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari Sambara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Banyak kekurangan atau kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.